Cek cek. Cek cek 1 3. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah musholah Nurul Istiqomah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih mengenal, lebih dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berada di malam 27 Ramadan dan kita sekarang berada di pertemuan ketiga dari pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kemarin kita tutup dengan pembahasan pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sebutkan beberapa, ya. Di antaranya kita sebutkan di sana ada Anas bin Malik yang langsung diantar oleh ibunya langsung. Ya, ini Anas yang akan membantumu. Ya, jadi ibunya langsung menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian diantaranya ada Uqbah bin Amir al-Juhani yang mengurus keledai Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa sahabat yang membantu Rasulullah SAW melayani beliau. Untuk malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan juru tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya juru tulis Nabi adalah para sahabat yang mendapatkan tugas untuk mencatat wahyu yang turun. Jadi para sahabat ini, juru tulis Nabi ini mencatat wahyu yang turun di kulit-kulit binatang, di pelepah kurma, ya. Kemudian dengan media-media yang ada pada saat itu. Dan disebutkan oleh Abul Qasim dalam Tarikh Dimashq bahwa juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 23 orang. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali, Talha, Al-Zubair, Ubay bin Ka'ab,
Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Abban bin Sa'id bin Al-As dan saudaranya yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As, Thabit bin Qais, Hanzalah bin Ar-Rabi', Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Al-Arqam, Abdullah bin Zaid bin Abdullah Rabbi, Al-Ala bin Uqbah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan As-Sijil. Selainnya menambahkan ada Surahbil bin Hasanah. Walaupun tadi kita mendengar ada nama As-Sijil ya. Di sini para ulama tarikh mendoifkan hadis tentang adanya juru tulis Nabi SAW yang bernama As-Sijil ini. Dan yang paling banyak menulis dari penulis ini, juru tulis Nabi SAW, dia adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah. Jadi ini yang paling banyak menulis firman atau wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian awalnya ya Rasulullah melarang mereka untuk menulis hadis atau perkataan Nabi. Takut, khawatir akan tercampur mana yang Al-Quran, mana yang hadis. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya Rasulullah pun mengizinkan mereka juga untuk menulis perkataan ya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu juru tulis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ketahui bahwasannya dari media-media yang ditulis oleh juru tulis ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq mulailah dikumpulkan menjadi satu buku. Satu buku dijadikan satu buku, kemudian dipegang oleh Hafsah. Kemudian sampai dengan zaman Umar masih dijaga. Kemudian ketika di zaman Utsman bin Affan, di saat sudah mulai menyebar kaum muslimin bukan hanya di Makkah, Madinah, bukan hanya di negara Arab, barulah mulai diperbanyak Al-Quran seperti itu ya. Sampai dengan saat ini ini merupakan pengembangan dari apa yang dilakukan, dikumpulkan oleh Abu Bakar, terus sampai dengan kita bisa masing-masing kita memegang mushaf Al-Quran. Kita masuk ke subjudul berikutnya, yaitu utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang maksud utusan adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi raja-raja atau pemimpin-pemimpin kaum, memberikan surat kepada mereka, kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam. Ada beberapa utusan beliau ya, diantaranya adalah ada Amr bin Umayyah Ad-Damri yang mana menulis surat, membawa surat ke Raja Najasyi. Lalu ya Raja An-Najasyi mengambil surat dari Rasulullah SAW, kemudian membacanya, turun dari singgasananya, kemudian duduk di atas tanah. Jadi dari singgasananya dapat surat, khusyuk membaca sampai turun duduk di atas tanah. Kemudian akhirnya ia pun masuk Islam ketika Ja'far bin Abi Thalib datang kepadanya. Ini merupakan hijrah pertama kaum muslimin, yaitu ke negeri Habasyah, dan itu terjadi 2 kali. Ya. Yang kali pertama adalah ya Ja'far bin Abi Thalib, yang mana ketika Ja'far bin Abi Thalib di sana mendapatkan perlindungan dari Raja An-Najasyi, kemudian orang-orang kafir Quraisy pun mengirim juru bicara mereka, yaitu Amr bin Al-As, yang pada waktu itu Amr bin Al-As ini masih belum masuk Islam. Datang ke sana berusaha membujuk Raja Najasyi biar tidak melindungi kaum muslimin. Lalu Ja'far bin Abi Thalib ini memang orang yang ahli dalam berdiplomasi, sehingga dia pun meyakinkan Raja An-Najasyi, sehingga Raja Najasyi pun masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yang mana beliau membawa surat kepada Hercules atau kadang disebut Heraklius gitu ya, penguasa Romawi. Jadi untuk Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini memang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya, memiliki wajah yang sangat tampan. Bahkan beberapa mengisahkan
Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini, kalau jalan dia suka nutupin wajahnya. Kayak pakai kubu itu tutupin karena takut menjadi fitnah bagi wanita-wanita. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam disebutkan beberapa kali menemui Rasulullah SAW dengan wujud ya Dihyah Khalifah Al-Kalbi. Ya, salah satunya adalah ketika perang Khandaq atau Ahzab, ya, sama ketika kaum kafir Quraisy sudah pergi gitu ya, sudah balik, kemudian kaum muslimin sudah menaruh senjata mereka seakan-akan sudah menang gitu ya, maka malaikat Jibril datang ke rumah Nabi dengan wujud ya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kemudian menemui Rasul. Waktu itu Aisyah nggak nyadar kalau itu malaikat Jibril, dikiranya Dihyah. Ketika Nabi Muhammad SAW menemuinya, Nabi Muhammad langsung tahu bahwasannya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana mungkin kalian meletakkan senjata-senjata kalian sementara para malaikat masih menghunuskan pedang-pedangnya? Kemudian ya malaikat Jibril pun menunjuk kepada benteng milik Yahudi, ya, yang mana mereka ini telah berkhianat. Ya. Mereka telah berkhianat membantu pasukan kafir Quraisy untuk masuk ke Madinah. Nah, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini membawa surat kepada Raja Heraklius. Ya, namun di situ diceritakan bahwasanya respon dari Raja Heraklius ini menghormati surat dari Nabi Muhammad SAW, tidak cepat dalam mengambil keputusan, benar-benar dibaca, bahkan dia ini membenarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang nabi. Bahkan mengirimkan hadiah ya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sayangnya Raja Hercules ini tidak sampai masuk Islam. Ya. Berbeda dengan raja-raja sebelum Raja Heraclius ini yang dikirimin surat tanpa membaca, tanpa memahami, langsung main sobek saja suratnya, ya, nggak menghargai surat Nabi SAW, sehingga Allah pun menghancurkan kerajaannya. Kemudian Rasulullah juga mengutus Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi kepada Kisra, Raja Persia. Kemudian beliau juga mengutus Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lahmi ke Maukaukis, Raja Mesir dan Iskandaria. Jadi sama Hatib ini dikirim surat, kemudian Raja Maukaukis ini menanggapi dengan bagus dan hampir saja dia itu masuk Islam. Namun disebutkan dalam sejarah bahwasannya Raja Maukaukis ini tidak sampai masuk Islam, dan dia memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah, ya, kemudian dan saudarinya yaitu Sirin. Jadi Maria Al-Qibtiyah dengan adiknya, saudaranya yaitu Sirin, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menikahi, memerdekakan Maria Al-Qibtiyah dan menikahinya. Lahirlah siapa kemarin? Ibrahim. Adapun Sirin, Rasulullah menyerahkannya kepada Hasan bin Thabit. Ya. Ada kisah menarik dari Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lahmi ini, bahwasannya Hatib ini salah satu orang yang ikut perang Badar. Salah satu orang yang ikut perang Badar. Pada saat-saat pembebasan kota Mekkah atau Fathu Mekkah, ya, sebelumnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Namun orang-orang kafir Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Sebetulnya bukan orang kafir Quraisynya, tapi kabilah yang bersekutu dengan orang kafir Quraisy. Ya, Bani Bakar ini bersekutu, dia menyerang ya kabilah yang bersekutu dengan kaum muslimin. Nah, melihat pengkhianatan ini, maka Rasulullah pun menghimpun pasukan untuk menyerang kota Mekkah. Pada saat itu memang ini sangat rahasia. Jadi agar orang-orang Mekkah, kafir Quraisy yang ada di Mekkah tidak mengetahui, sehingga mereka akan kaget nanti dengan serangan dari Rasul. Ternyata si Hatib ini dia menulis surat. Udah subuh atau belum? Hatib ini menulis surat, ya, kemudian dititipkan kepada seorang perempuan
kemudian diikat di rambutnya untuk ke Mekah ngasih tahu penduduk Mekah. Kenapa dia melakukan hal ini? Karena ada keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya yang berada di sana. Tujuannya apa? Biar keluarga-keluarganya ini mendapatkan perlindungan dari orang-orang kafir Quraisy. Oh, ini Hatib udah nolongin kita nih, ibaratnya gitu ya. Ya udahlah, keluarganya juga kita tolongin. Maksudnya kayak gitu. Walaupun dia mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad pasti menang ya. Dalam perang ini sudah meyakini Nabi Muhammad pasti menang, tapi dia hanya ingin melindungi keluarganya yang ada di sana. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwasannya ada seorang wanita yang membawa surat. Kemudian beliau pun mengutus beberapa orang, ya berbeda beberapa riwayat. Salah satu yang menyebutkan Abu Bakar, Umar juga ikut ke sana untuk menjemput wanita itu. Begitu juga Ali. Begitu ditemukan, ya, kemudian wanita ini nggak ngaku kalau dia membawa surat. Akhirnya Ali pun sampai memaksa. Apa kata Ali? Kalau engkau tidak memberikan surat itu, maka akan kami lepas semua bajunya. Dicari nih semua bajunya. Akhirnya dia pun takut ya. Dia pun mengatakan berbaliklah kalian, berbalik. Akhirnya dia pun mengambil surat dari ikatan rambutnya, dan ternyata itu surat dari Hatib yang ingin mengabarkan kepada penduduk Mekah tentang ya rencana Nabi untuk pembebasan kota Mekah. Langsung Umar sangat marah ya, menganggap ini merupakan pengkhianatan besar gitu ya. Kalau sampai orang-orang Mekah tahu nih rencana, gagal ini rencana untuk pembebasan kota Mekah. Sampai Umar mengatakan, biarkan aku menebas lehernya ya Rasulullah, sesungguhnya Hatib ini telah menjadi orang munafik. Lalu Rasulullah pun mengatakan, ya tidak wahai Umar, apakah kau tidak mengetahui bahwasannya Hatib ini termasuk dari orang yang ikut perang Badar? Dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada ahli Badar, lakukan sesuka kalian, sesungguhnya dosa-dosa kalian telah diampuni. Ini merupakan keutamaan ya ahli Badar. Kemudian ketika ditanyakan maksud kenapa Hatib mengirim surat itu, maka Hatib pun menceritakan bahwa dia punya keluarga sana, dia ingin keluarganya aman, kayak gitu ya, ingin memberikan keamanan kepada keluarganya. Dengan terus terangnya ini akhirnya ya apa yang dilakukan Hatib ini pun dimaafkan seperti itu. Jadi ini sedikit kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi. Kemudian Rasulullah SAW juga mengutus Amr bin Al-As kepada dua raja, ya, Uman atau Oman, lalu keduanya masuk Islam. Nah ini Amr bin Al-As tadi sewaktu masih kafir, dia diutus oleh penduduk Mekah untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib. Ketika masuk Islam, Rasulullah mendelegasikannya, mengutusnya kepada Raja Uman atau Oman, ya, kemudian keduanya masuk Islam. Nah, Amr di kerajaan itu mulai mengurus sedekah, zakat, ya, kemudian menjadi hakim di sana, memberikan keputusan, dan Amr berada di sana hingga Nabi SAW wafat. Ya, sampai wafat, ya, beliau tetap berada di kerajaan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga mengutus Khalid bin Amr al-Amiri ke Yamamah kepada Hawlah bin Ali al-Hanafi. Kalau kita bahas semua kisahnya serasa cukup panjang ya. Jadi kita hanya membahas beberapa kisah saja yang kita lihat menarik untuk dibahas. Walaupun semuanya menarik sebetulnya, tapi kita pilih sebetulnya. Beliau juga mengutus Syuja bin Wahab al-Asadi kepada Al-Haris bin Abi Shimar al-Ghassani, Raja Bakla dari daerah Syam. Jadi memang kabilah Al-Ghassan ini ya, kalau kita membaca buku-buku sejarah ya, mereka memang menjadi raja di daerah Syam. Bahkan mereka ini menjadi tangan kanan ya, tangan kanan dari orang-orang Romawi, kerajaan Romawi. Jadi kerajaan Romawi ini sering dapat masalah dari orang-orang Arab Yaman misalnya ya. Jadi mereka nggak usah turun tangan, cukup dipakai pionnya, yaitu Arab yang ada di Syam ini, yaitu dari Ghassan ini, untuk melawan gitu. Jadi nggak langsung mereka yang
lawan. Jadi itu kalau kita bahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di negeri Arab. Kemudian Rasul juga mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Mahzumi kepada Al-Haris Al-Himyari. Beliau SAW mengutus Al-A'la bin Al-Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi, Raja Bahrain, maka ia membenarkan dan masuk Islam. Beliau SAW mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke berbagai wilayah Yaman sebagai da'i yang menyeru kepada Islam, lalu semua penduduk Yaman masuk Islam, baik raja maupun rakyatnya, gitu ya. Ya, memang kisah dari Mu'adz bin Jabal ini sangat masyhur, di mana ketika Mu'adz hendak menjalankan tugasnya, maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepadanya untuk pertama mengajak kepada masuk Islam, yaitu pengucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian baru diperintahkan untuk apa? Sholat. Diperintahkan untuk zakat. Nah, yang menariknya ketika zakat, Rasulullah mengatakan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya daerah itu, kemudian dikembalikan lagi kepada orang-orang miskin daerah itu. Sungguh sangat berbeda dengan sistem penjajahan. Kalau sistem penjajahan gimana? Ambil semua kekayaannya, bawa balik kemana? Bawa balik ke negaranya. Islam tidak seperti itu. Jadi diambil kekayaan dari orang-orang tersebut, orang-orang negara tersebut, kemudian dikembalikan lagi kepada orang-orang miskin negara tersebut, ya. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal juga terkenal dengan kisahnya yang sujud kepada Rasulullah. Pulang berdakwah, melihat para rahib itu pengikutnya pada sujud. Akhirnya dia pun ikut apa? Datang ketemu Rasulullah, ikut sujud. Rasulullah keheranan, gitu ya. Ada apa ini? Maka dia bilang, saya melihat orang-orang ya di sana sujud kepada rahib-rahib mereka, dan saya rasa engkau lebih pantas untuk disujudin daripada rahib-rahib. Maka Rasulullah SAW pun tidak membenarkan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, kalau memang boleh sesama hamba saling sujud, ya, maka saya akan perintahkan wanita, istri sujud kepada suami. Dalam rangka apa maksudnya? Pentingnya ketaatan kepada suami. Sampai kalau masalah sujud, disuruh sujud juga kepada suaminya. Itu merupakan kisah dari atau sedikit poin-poin tentang utusan-utusan Nabi SAW, yang mana dakwah Islam itu tidak hanya untuk negara Arab saja, tapi juga melebar sampai ke belahan dunia. Kita masuk ke subjudul berikutnya, yaitu mengenai muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Ya, muadzin Rasulullah ada 4. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan Bilal ini merupakan orang yang pertama, ya, adzan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau kisah hidupnya, Bilal ini ketika sedang disiksa, kemudian dibeli oleh Abu Bakar. Siapa yang nyiksa? Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan, ya. Kemudian dia terus, ya, menjadi muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengikuti peperangan, dan beliau meninggal di Syam pada tahun 20 Hijri. Jadi pada tahun 20 Hijriah meninggal di Syam. Yang kedua adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, atau nama aslinya adalah Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau juga menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi muadzin Rasulullah di Madinah itu ada 2. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum atau Amr bin Ummi Maktum. Dan dia termasuk dari kalangan muhajirin, orang-orang yang pindah ke Madinah. Kemudian beliau
wafat pada akhir kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Sa'ad bin A'id al-Qars. Sa'ad atau disebutnya Sa'ad al-Qars ya. Ini merupakan muadzin Rasulullah SAW di Masjid Quba. Ya, jadi Masjid Quba ada muadzin khusus ya, yaitu Sa'ad bin A'id al-Qars. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW meninggal, kita ketahui bahwasannya Bilal tidak lagi azan. Jadi ketika Nabi meninggal, Bilal tidak lagi azan, maka di zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ya, saat ini ditarik kemudian menjadi muadzin di Madinah. Ya, jadi Sa'ad al-Qars ini awalnya di Masjid Quba, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian Bilal tidak lagi menjadi muadzin, maka Sa'ad al-Qars ini ditarik oleh Abu Bakar untuk menjadi muadzin di Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat ini adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini merupakan muadzin Rasulullah di Makkah. Jadi di Makkah Abu Mahdhurah yang menjadi muazzinnya, dan beliau meninggal di Makkah pada tahun 9 ya, pada tahun 59 Hijrah. Ini yang paling lama ya, yang paling terakhir meninggalnya, yaitu Abu Mahdhurah. Jadi kita ulangi, jadi ada 4 muadzin Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yaitu muadzin Rasulullah di Madinah. Kemudian ada Abdullah bin Ummi Maktum, ini juga di Madinah. Kemudian ada Sa'ad al-Qars, ini di Masjid Quba, yang akhirnya di zaman Abu Bakar ya menjadi muadzin di Madinah, Masjid Nabawi. Yang terakhir adalah Abu Mahdhurah, yang mana dia menjadi muadzin di Makkah. Jadi itu sedikit pembahasan tentang muadzin Rasulullah SAW. Jadi memang buku ini membahasnya sangat singkat, tapi menceritakan secara global, ya, memberikan secara global poin-poin dari kehidupan Rasulullah SAW. Kita masuk poin berikutnya atau subjudul berikutnya, yaitu mengenai umroh, haji, perang besar dan perang kecil Rasulullah SAW. Jadi disebutkan dalam As-Sahihain bahwasannya Nabi Muhammad SAW berumroh 4 kali setelah hijrah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, beliau berumroh sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW berencana untuk berangkat umroh, ya, untuk berangkat umroh, namun ternyata dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Dan yang kita lihat di situ seakan-akan isi perjanjiannya itu lebih menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya apa? Orang Mekah yang pergi ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah yang pergi ke Mekah nggak boleh diganggu gugat, harus dibiarin aja kayak gitu ya. Sampai Umar itu melihat perjanjian-perjanjian itu apa? Agak gregetan gitu ya. Kenapa kayaknya kita kok kalah gitu ya. Tapi inti dari perjanjian itu adalah adanya gencatan senjata. Ya, ini umroh yang pertama. Nah, di saat umroh yang pertama ini, biarpun tidak sampai masuk untuk melakukan tawaf dan sa'i, tapi ini dikategorikan umroh yang pertama. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Cukur rambut. Untuk cukur rambut. Namun para sahabatnya pada waktu itu nggak ada yang cukur rambut karena masih gimana gitu ya, udah sampai dekat Mekah gitu, tinggal dikit lagi tawaf, sa'i, melepas kangen rindu dengan Baitullah Al-Ka'bah. Akhirnya Rasulullah pun masuk ke dalam tendanya, ya, bertemu dengan istrinya, dikasih saran sama istrinya nggak usah disuruh, jadi langsung aja contohin, langsung cukur rambut aja, tiba-tiba keluar cukur rambut aja gitu ya. Akhirnya Rasulullah pun keluar dari tendanya,
langsung mencukur rambutnya, ya, tahallul, ibadah dibotakin gitu ya. Semua para sahabat langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian umroh yang kedua baru ini umroh qadha di tahun setelahnya. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini di tahun ke-7 Hijriah ya. Kemudian ya balik lagi di tahun berikutnya bersama 2000 ya, sahabat untuk melakukan umroh. Disitulah baru Rasulullah melakukan umroh selama 3 hari di sana, ya. Kemudian di situ juga mulai disyariatkannya yang disebut dengan al-itba, yaitu memasukkan kain ihram ke bagian bawah untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Karena ketika Nabi Muhammad dan para sahabat umroh, beredar isu bahwasannya orang-orang Madinah ini sahabat penyakitan lah gitu ya, kemudian lemah ya, ada penyakit-penyakit di tubuhnya, sehingga akhirnya ada itba itu diperlihatkan kekuatan kaum muslimin, bahwasannya kaum muslimin ini sehat saja gitu ya. Kemudian selama 3 hari Rasulullah di Mekah itu tidak ada istilahnya umroh 2 kali gitu ya. Jadi yang namanya umroh, kita kadang melakukan perjalanan umroh, ada orang yang pengen mumpung masih di Mekah umrohnya berapa kali? 2 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali gitu ya. Malam berangkat lagi ke Tanaim, naik taksi, pakai kain ihram lagi gitu ya. Sementara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah umrah itu cukup berapa? Sekali. Tinggal untuk memperbanyak tawaf sunnah aja, ya, memperbanyak tawaf sunnah. Mau sholat zuhur berangkat 1 jam sebelumnya, tawaf dulu, ya, tawaf baru sholat seperti itu. Ya, adapun ketika masalahnya ingin membadalkan, ini lain lagi hukumnya, ya. Dan para ulama banyak mengatakan boleh membadalkan, ya, misalnya keluarganya atau orang tuanya yang memang sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah umroh, mungkin karena sudah meninggal atau mungkin karena sakit yang dideritanya sehingga dia tidak mungkin untuk melakukan perjalanan umroh. Nah, ini untuk badal seperti ini wallahu a'lam bishawab, ya, dibolehkan. Namun untuk pribadi itu sendiri, satu perjalanan ya cukup 1 kali umroh saja, 1 kali tawaf, sa'i, tahallul cukup 1 kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Kemudian umroh yang ketiga adalah umroh setelah perang Hunain. Jadi memang perang Hunain ini merupakan perang yang masyhur setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, ternyata di sana masih ada kabilah-kabilah yang tinggal di daerah perbukitan, ya, di sekitar kota Mekah itu, yang masih belum apa? Masih belum terima gitu ya. Masih belum terima, dan kok bisa Mekah dikuasain sama siapa? Kaum muslimin. Sehingga mereka pengen kembali merebut kota Mekah, pengen menyerang kaum muslimin yang sudah berhasil memasuki kota Mekah. Lalu Rasulullah pun mengirim utusan untuk memastikan kabar ini benar atau tidak. Dan ternyata memang benar, mereka sedang menghimpun pasukan, ya. Dan Rasulullah pun keluar, ya, bersama 12.000 pasukan. Dan ini merupakan waktu itu masih pasukan terbesar kaum muslimin, 12.000. 10.000 pasukan yang datang untuk pembebasan kota Mekah, 2.000-nya ini orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jalanlah ke daerah Hunain, ya. Kemudian ada kisah yang menarik, yaitu mereka melewati pohon apa namanya? Ya, Dzatu Anwat, ya, yang disebut dengan Dzatu Anwat. Ini kayak pohon bidara tapi besar gitu ya. Dan orang-orang kafir waktu itu menggantungkan senjata mereka di sana. Jadi ada, mereka percaya kalau digantung di sana nanti senjatanya jadi ampuh gitu ya. Nah, orang-orang Islam yang baru masuk Islam dari apa namanya? Fathu Makkah tadi, dia ketika lewat yang pohon pertama, ketemu pohon yang kedua, mereka bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan ini juga apa? Dzatu Anwat untuk kami sebagaimana yang pohon yang sebelumnya itu ya.
Maka Rasulullah pun mengatakan, ya, celakalah kalian seperti umatnya Nabi Musa yang minta ada Tuhan, ya. Jadi mereka jalan juga sama dengan Nabi Musa, melihat orang-orang pada nyembah berhala, mereka bilang apa? Jadikanlah kami Tuhan-Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan itu. Jadi itu akhirnya sudah dekat dengan Hunain, ya. Ternyata kabilah-kabilah ini yang menjadi musuh Rasulullah SAW itu sudah ibaratnya matang persiapannya. Jadi mereka sudah tiba di Hunain duluan sebelum pasukan kaum muslimin tiba, udah duluan. Baru mulai pemimpinnya ini memberikan siasat taktik, yaitu mereka menyebar pasukan pemanah di arah kanan dan kiri. Waktu itu banyak pepohonan di sana. Ditaruh karena perbukitan, naik ke atas, ditaruh. Tujuannya apa? Ketika kaum muslimin tiba, langsung dihujanin pakai panah. Kemudian taktik yang kedua yang diberikan adalah mereka menaruh wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka di pasukan paling belakang. Sehingga kenapa? Kalau pengen lari malu dong gitu ya. Lagi perang nih, pengen mundur malu dong. Waduh, di belakangnya ada keluarga kita, ada istri-istri kita, ada anak-anak kita. Otomatis harus apa? Oh, harus nyampe habis-habisan ini. Ya, harus nyampe habis-habisan. Taktik yang ketiga adalah dengan mematahkan sarung pedang. Jadi pedang itu dikeluarin, sarungnya dipatahin udah. Udah, ini pedang udah nggak boleh masuk ke sarungnya lagi. Emang harus nyampe apa? Habis-habisan melawan kaum muslimin. Yang berikutnya adalah wanita-wanita mereka yang ditinggalin di belakang pasukan itu dinaikkan ke atas onta. Jadi biar kelihatan kaum muslimin melihat, pasukannya banyak banget gitu ya. Sampai depan, sampai belakang masih ada itu penunggang onta di atas ya. Itu taktik yang mereka lakukan. Dan pada waktu itu memang pasukan kaum musyrikin ini jumlahnya mencapai 2 kali lipat pasukan kaum muslimin, yaitu sampai 24.000 pasukan sekitar. Ya. Akhirnya ketika pasukan kaum muslimin tiba di Hunain, mereka dikejutkan dengan hujan panah dari pasukan kanan dan kiri. Sehingga pada waktu itu benar-benar kaum muslimin baru datang langsung kocar-kacir. Bahkan udah ada beberapa yang sampai lari gitu ya, sampai lari. Ya. Lalu Rasulullah pun ingin menerjang pasukan musuh sendirian, pengen maju gitu ya bersama bigolnya, yaitu peranakan antara kuda dan keledai. Lalu ditahan oleh pamannya yaitu Abbas. Abbas pun berteriak ya kepada kaum muslimin yang udah mulai kocar-kacir pengen lari itu, manggil, mana orang-orang Ansor ya, dipanggil, mana orang-orang yang ikut baiat di Aqobah. Diteriakin semua sahabat itu karena Abbas ini memang suaranya keras gitu ya. Ketika mendengarkan hal tersebut ya, maka para kaum muslimin ya, labbaik, kami memenuhi panggilanmu. Langsung yang tadinya pada pengen kabur, semuanya kembali lagi ya. Dan waktu itu kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tersebut ya. Mendapatkan banyak harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah kembali istirahat di tempat yang disebut dengan Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah ini dibagi hasil rampasan perang. Kemudian Rasulullah mengambil, kalau kita sebut dengan mikot di sana ya, atau ihram di sana, kemudian masuk ke Mekah dan melakukan umroh. Nah, makanya kalau kita untuk orang yang umroh itu ada beberapa tempat mengambil mikot. Ya, salah satunya adalah tempat yang disebut dengan Ji'ronah ini. Jadi Ji'ronah ini sekarang sudah di sana dibangun masjid. Jadi kalau ada orang yang ingin atau penduduk Mekah ya bisa ke situ untuk mengambil mikot, kemudian baru menuju ke Mekah seperti itu. Jadi itu umroh yang ketiga saat perang Hunain itu. Kemudian umroh yang keempat adalah ketika di Haji Wada. Jadi sebelum Rasulullah SAW melakukan Haji Wada, di situ beliau melakukan umroh yang keempat. Jadi umroh dulu, baru melakukan haji. Dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Jadi haji ya, Rasulullah berpamitan kepada manusia pada tahun
10 Hijriah. Kemudian untuk peperangan Rasulullah SAW, para ahli sejarah menyebutkan bahwasannya beliau mengikuti 25 kali perang. Yang lainnya mengatakan bahwasannya beliau ikut sampai 27 kali perang. Jadi ada 25, ada 27. Tapi kalau dibarengin dengan perang-perang kecilnya, ya, itu bisa sampai 56 kali. Itu peperangan Rasulullah. Ya. Itu udah mulai kegerahan, AC belakang emang sengaja dimatiin apa gimana? Dimatikan. Kedinginan apa gimana? Tadi kedinginan, sekarang udah mulai kepanasan belum nih? Soalnya bahasnya perang soalnya nih. Baik. Kita lanjutkan. Jadi perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW yaitu 25 kali atau 27 kali. Itu kalau yang besarnya. Kalau yang digabung dengan yang kecilnya sampai 56 kali, ya. Kemudian disebutkan juga dari 25 kali peperangan yang Rasulullah SAW ikuti, di situ yang benar-benar bertempur sampai kontak senjata, ya, itu ada di 9 perang, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraizah, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan Taif. Fathu Makkah ini dimasukkan, ya, bagi ahli sejarah yang mengatakan bahwasannya Fathu Makkah itu dilakukan dengan kekerasan. Maksudnya kekerasan benar-benar kaum muslimin itu nyerang. Ya, padahal yang wallahu alam, ya, yang lebih kuat insya Allah bahwa Fathu Makkah itu tidak terjadi peperangan. Tidak sampai terjadi peperangan sampai benar diserbu, sampai penduduk Makkah itu melawan, enggak. Jadi memang Abu Sufyannya sudah masuk Islam, ya, pemimpinnya sudah masuk Islam. Kemudian baru Rasulullah bilang siapa yang sembunyi, ya, di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Ya, disebutkan beberapa orang siapa yang di masjid aman, ya, dan yang menutup pintunya aman. Itu memang sehingga kaum muslimin itu masuk tanpa ada perlawanan dari orang-orang Makkah. Kemudian Rasulullah menghancurkan semuanya. Patung-patung, ya, semuanya dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang menarik, yaitu bahwasannya Rasulullah ada memberikan list daftar nama-nama hitam lebarnya. Ini orang udah nggak bisa lagi diampunin. Ini harus dibunuh kalau didapati. Yang seingat saya namanya Ikrimah. Ya. Iya, ada satu anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal apa ya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Dia mau lari ke Habasyah, pokoknya udah ke Jeddah, udah mau naik kapal gitu. Udah mau naik kapal. Lalu istrinya pun yang udah masuk Islam bilang ke Rasulullah, bahkan suaminya itu kabur. Bisa nggak dimaafin gitu? Kalau dia mau masuk Islam ya diampuni. Rasulullah membolehkan. Akhirnya sama istrinya ini apa? Disusul. Udah hampir pergi dia ke Habasyah, udah mau naik kapal, dipanggil-panggil sama istrinya bahwasanya Rasulullah akan memaafkan kalau memang kau pengen masuk Islam. Ya, akhirnya dia pun ikut istrinya diantar ke Mekah. Nah, dari Jeddah ke Mekah kan lumayan itu ya. Nah, si Ikrimah ini pengen megang istrinya gitu ya. Katanya kamu najis, kamu belum masuk Islam, ya, nggak boleh, udah bukan suami saya, kamu belum masuk Islam gitu ya. Akhirnya begitu sampai di Mekah, ya, Ikrimah pun masuk Islam, bersyahadat. Dan yang luar biasanya apa yang dia katakan, ya Rasulullah, dahulu saya memusuhi Islam, sampai saya mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk memusuhi Islam. Sekarang saya akan mengeluarkan harta yang banyak juga untuk membela Islam. Ini luar biasa. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah amalan keburukan dengan kebaikan, maka amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan keburukan. Nah, kadang-kadang kita, ya, mungkin ada yang bertanya, dulu suka
apa ya, yang menyebarkan keburukan, misalnya suka menyebarkan musik, misalnya memperkenalkan musik gitu ya. Oh, ini ada musik yang bagus nih, tahu nggak nih? Akhirnya temannya itu apa? Ikut nonton, nyebar, karena kan pusingnya. Dosanya banyak banget itu, ibaratnya ngasih jalan ke orang, akhirnya orang denger, ngasih tau lagi, akhirnya numpuk itu. Dosa jari ya, bukan amal jari ya. Ya maka caranya gimana? Ya dia lakukan lagi hal yang serupa, yaitu dia berusaha menyebarkan kebaikan ke halayak. Sebarin ke sini biar tahu, nanti dia nyebarin lagi. Jadi itu yang harus dia lakukan setimpal. Sebagaimana Ikrimah ini ngeluarin duit banyak untuk menghancurkan Islam, begitu masuk Islam sebaliknya dia pengen ngeluarin duit banyak juga untuk membela Islam. Ya. Kemudian di sini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh orang kecuali Ubay bin Khalaf. Jadi selama ikut peperangan, Rasulullah itu tidak pernah membunuh kecuali satu orang, yaitu Ubay bin Khalaf. Jadi saya sedikit penasaran juga kisahnya. Saya dengarkan ya kajian Syekh Utsman Al-Khamis ya, atau Al-Khamis. Jadi diceritakan sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu si Ubay bin Khalaf ini dia berada di kudanya, dekat di kudanya. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau tahu apa ini? Maka Rasulullah mengatakan apa? Itu kuda. Emang kenapa dengan kudamu? Saya akan membunuh engkau nanti dari atas kuda ini. Baru kata Rasulullah apa? Tidak. Saya yang akan membunuh engkau nanti sementara engkau lagi naik di atas kuda ini. Dan benarlah ketika terjadi peperangan Uhud, lagi benar-benar memanas peperangan Uhud, si Ubay ini, ya Ubay bin Khalaf ini lagi di atas kuda, dia melihat Nabi Muhammad. Langsung dia segera menghunuskan pedangnya, dia bilang tidak ada kehidupan lagi bagimu wahai Muhammad. Langsung dia pacu kudanya ingin apa? Menebas Nabi Muhammad. Para sahabat yang berada di sekitar Nabi Muhammad langsung bersiap untuk menghadang. Kata Nabi Muhammad, biarin, ini bagian saya, jangan dihalang, biar dia datang ke saya gitu ya. Akhirnya Ubay pun datang ya. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah Rasulullah menombak Ubay bin Khalaf, yang kedua adalah menggunakan panah. Jadi lagi datang semangatnya benar-benar pengen apa namanya menyerang Nabi Muhammad menombaknya ya, atau yang kedua dengan apa? Panahnya, sehingga mematahkan tulang rusuk dari Ubay bin Khalaf ya. Kemudian ketika Ubay bin Khalaf jatuh, orang-orang kafir Quraisy yang lain berusaha menolongnya, pengen ditarik dibawa kabur. Lalu Ubay bin Khalaf apa? Biarin. Ya, saya sudah terkena janji dari Rasulullah, dari Muhammad. Saya akan mati di tangannya di atas kuda ini. Kafir, padahal tapi dia percaya. Ya. Perkataan Rasulullah pasti apa? Benar. Ya, dia bilang saya akan membunuhmu. Saya berada di atas kuda ini. Nabi Muhammad bilang enggak, sebaliknya. Saya akan membunuhmu sementara engkau berada di kuda itu. Akhirnya ya itulah satu-satunya yang dibunuh di tangan Rasulullah SAW, yaitu adalah Ubay bin Khalaf. Adapun yang lainnya Rasulullah tidak sampai membunuh ya. Sebetulnya kisah-kisah perang ini semuanya menarik ya. Mau Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Mustalik, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan perang di Taif, ini semuanya menarik perang-perangnya. Cuman karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita tidak bisa membahas semua peperangan ini ya, peperangan ini. Yang jelas dari peperangan ini kita melihat bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi benar-benar perangnya itu luar biasa ya. Perangnya itu sangat luar biasa, dan kita akan banyak kagum dengan bagaimana kesabaran para sahabat dalam menghadapi peperangan. Bahkan ada yang sampai menjelajah ya, kemudian kekurangan makanan itu cuman mengemut kurma. Jadi kurma dibagiin satu-satu, jalan itu diemut, nggak boleh digigit. Jadi cuman diemut doang, udah kerasa manis-manisnya gitu ya, dikeluarin lagi, simpen lagi, jalan. Terus aduh kerasa lapar lagi nih, ambil lagi, cuman diemut doang. Masya Allah, kita sekarang satu bungkus 3 langsung ya.
kopi gitu. Ini satu di mood doang ya. Ini luar biasa perjuangan para sahabat. Maka hendaknya kita mencintai para sahabat, jangan sampai kita menghina atau merendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian di sini juga ada beliau berperang di Wadil Qura Al-Ghobah ya dan Bani Nadir ya. Jadi Wadil Qura Al-Ghobah adalah dua tempat yang terletak antara Madinah dengan Syam. Jadi dekat dengan Madinah. Jadi itu umroh, haji, perang besar dan perang kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke satu subjudul lagi, yaitu tentang nggak tahu sampai 2 judul apa enggak, yaitu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga menyebutkan akhlak Nabi. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka lebih dermawan lagi, seperti angin yang berhembus. Udah hembus kencang. Bagaimana Rasulullah SAW berinfak di bulan Ramadan. Kemudian beliau orang yang paling bagus fisik dan akhlaknya, paling lembut telapak tangannya, paling harum baunya, paling sempurna akalnya, paling bagus pergaulannya, paling berani, paling tahu tentang Allah, paling takut kepada Allah, tidak marah untuk dirinya, dan tidak balas dendam untuknya. Jadi kalau ada yang gangguin, ada yang berusaha meredahkan dan lain sebagainya, nggak marah kalau itu untuk dirinya. Tapi apabila ada kehormatan Allah yang dilanggar, maka beliau sangat marah ya, dan tidak akan berhenti marah sampai selesai membela ya apa yang dilanggar itu ya, kehormatan Allah yang dilanggar, sampai benar-benar bisa menghentikannya. Kemudian apabila beliau marah, beliau berpaling. Jadi akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maksudnya ya sesuai dengan apa yang dituntun di dalam Al-Quran. Beliau adalah orang yang sangat bagus tawadhu'nya. Beliau memenuhi hajat keluarganya dan merendahkan dirinya kepada orang-orang yang lemah. Tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu lalu beliau SAW mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang minta tolong sesuatu, nggak pernah mengatakan apa? Tidak. Berusaha untuk ya membantu. Beliau adalah orang yang paling penyantun, dan beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Jadi saya jadi teringat ini hadis dari di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang amalan kebaikan. Rasulullah jawab. Ditanya lagi, apa lagi? Rasulullah jawab lagi, apa lagi? Jawab lagi. Sampai akhirnya dia bilang, dia diem. Udah, dia nggak nanya lagi. Kenapa dia nggak nanya lagi? Sebetulnya dia tahu kalau dia nanya lagi, pasti Rasulullah akan jawab. Karena Rasulullah memiliki sifat apa? Pemalu. Kalau ditanya pasti akan jawab. Tapi dia nggak pengen mengganggu apa? Rasulullah. Mungkin Rasulullah butuh istirahat juga, mau ya memenuhi hajat keluarganya. Kalau ditanyain terus kan, ini akhirnya ini kelebihan juga dari para sahabat ya. Jadi betul-betul memahami bagaimana kondisi gurunya ya, yaitu Rasulullah SAW, sehingga berhenti bertanya karena memikirkan hal itu. Kemudian ya kerabat, orang jauh, orang kuat dan orang lemah baginya adalah sama. Jadi gak dipisah-pisahin, semuanya sama. Nabi Muhammad juga tidak pernah mencela makanan ya. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, ya nggak dimakan, cukup dijauhin aja, nggak usah pakai dicela, ya, nggak usah pakai dicela. Kemudian, ya Rasulullah SAW makan. Rasulullah tidak makan sambil bersandar dan tidak pula makan di atas meja atau khawan. Jadi kalau makan, beliau tidak pernah makan sambil bersandar, kemudian tidak juga di atas meja. Jadi memang ditaruh aja di ya bawah. Beliau makan apa yang mudah dijangkau dan tidak menolak apapun yang mudah. Ya. Kemudian beliau menyukai manisan, menyukai madu, kemudian sangat menyukai labu. Ya. Kemudian lauk kesukaannya adalah cuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'mal idamul khol."
sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi suka ya cuka. Maka kita kalau kadang makan ada cukanya ya, jadi nafsu makan gitu. Kemudian beliau juga bersabda, wa fadlu Aisyah ta'ala nisa kafadli tsari di ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya adalah seperti keutamaan farid atas semua makanan. Jadi farid itu roti yang dihancurkan, yang dicampur dengan sop misalnya, ya, atau dicampur dengan air gitu ya, minuman seperti itu. Dan itu makanan yang sangat enak. Kemudian bagian dari kambing yang paling beliau sukai adalah lengannya. Mungkin maksudnya bagian ya kaki depannya ya. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW meninggalkan dunia dalam keadaan tidak kenyang dari roti gandum karena tidak punya. Pernah sebulan atau 2 bulan api tidak dinyalakan di rumahnya. Jadi benar-benar hasab bani adama luqaimat yukimna sulbahu. Jadi memang cukup bagi anak Adam itu beberapa suap saja yang penting bisa membuat ya tulang belakangnya ini tegap. Jadi dalam makan memang jangan terlalu banyak, berlebihan. Jadi kita sedang-sedang saja. Jadi Rasulullah memang zuhud terhadap dunia, tidak ingin mengejar dunia, menumpuk harta, padahal Allah memberikan kunci perbendaharaan dunia kepada beliau. Tapi Rasulullah tidak ingin menerimanya. Rasulullah lebih menyukai apa yang akan bisa didapatkan nanti di akhirat. Kemudian ya beliau memakan hadiah, tidak makan sedekah. Maksudnya makan ini menerima. Jadi kalau ada yang memberikan hadiah diterima oleh Rasulullah, namun kalau ada yang bersedekah maka itu tidak diterima. Kemudian beliau membalas hadiah yang diberikan kepadanya. Beliau memperbaiki sandal, menambal pakaian. Jadi kalau kita bilang sultan gitu ya, sandal tipis dikit buang, ganti gitu ya. Rasulullah tidak, dibetulin. Ada talinya yang copot, dibetulin. Ada baju yang sobek, dijahit. Ya. Jadi ini memang bagaimana Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjenguk orang sakit, memenuhi undangan siapapun, baik kaya maupun miskin, orang rendahan maupun bangsawan, dan tidak menghinakan seorang pun. Ya, bahkan orang sakit yang dikunjungi itu nggak cuma orang Islam, bahkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah juga ikut dikunjungi, sampai membuat orang itu akhirnya masuk Islam. Ya contoh simpelnya orang yang suka ngeludahin Nabi lah. Jadi lagi jalan pengen ke masjid diludahin gitu ya. Sampai akhirnya ketika suatu hari lewat kok nggak ada yang ngeludahin nih gitu ya. Mana yang suka ngeludahin saya nih? Ternyata lagi sakit. Dijenguk oleh Rasulullah SAW, orang itu malu. Yang teman-temannya belum ada yang jenguk, ini yang saya ludahin tiap hari justru apa? Jenguk. Akhirnya dia pun masuk Islam. Terkadang beliau duduk dengan yang disebut dengan karfasa atau ihtiba. Nah ini saya gimana ya nunjukinnya ya. Jadi duduk karfasa atau ihtiba itu ya dengan memegang kedua lutut ya. Jadi duduknya kayak begini. Duduknya kayak gini. Jadi kalau lagi duduk di masjid, kadang beliau duduknya diluruskan ya. Kemudian duduknya seperti ini. Dan ini akan melindungi dari terbukanya aurat. Terkadang beliau nggak menggunakan tangan, tapi menggunakan apa? Kayak sorbannya atau tali, jadi diikat di sini. Dan ini akan lebih melek ya. Orang yang duduk kayak gitu, pertama dia bakal lebih melek, lebih tersadar, dan dia akan lebih fokus khusyuk. Baiknya kalau kita melihat beberapa kajian masyayikh itu kita yang duduknya itu yang apa namanya hadir, duduknya kayak gitu, mengikuti duduk Rasulullah SAW yang disebut dengan ihtiba ya. Jadi bukan kakinya disilang gini ya, tapi dilurusin, kaki dilurusin, kemudian ya kedua tangan memegang ya, bukan. Jadi nggak disilang, tapi dilurusin ya, dilurusin sambil kayak gini duduknya. Gitu. Dan ini diceritakan oleh beberapa sahabat yang mana dia lagi di masjid, begitu dia sedang mengalihkan pandangan kepada Rasul, ternyata Rasulullah sedang duduk dengan ya ihtiba itu.
ya, dengan posisi i'tidal. Terkadang beliau juga duduk bersila, ya. Beliau juga duduk bersila. Kemudian Rasulullah SAW makan dengan 3 jarinya dan menjilatinya, dan bernafas saat minum pada bejana 3 kali di luar bejana. Nah, ini saya suka nih bahasanya, jadi bisa modus minum gitu ya. Jadi minum sekali, tarik nafas lagi, baru minum lagi, tarik nafas lagi, baru minum lagi. Jadi dibikin berapa kali? 3 kali. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya, yang minum dengan cara seperti ini, yang pertama lebih menghilangkan dahaga, yang kedua lebih mengenyangkan. Jadi memang itu ada hikmah di balik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau pengen coba, silahkan coba jogging, lari gitu ya. Kemudian kasih air 1 gelas. Minumnya dengan cara, yang satu mungkin sekali teguk ya, gitu ya. Yang satu kita pakai dengan 3 kali, maka yang kita minum dengan 3 kali nafas tadi di luar gelas itu ya, maka itu lebih mengenyangkan, lebih menghilangkan dahaga. Kadang saya nggak heran ada orang yang minum satu ini langsung habis, tapi dengan 1 kali apa? Tegukan, saking ausnya dia capek, langsung minum bisa habis. Padahal ini 600 mili ya, banyak. Nah itu cara minum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga berbicara, sifatnya adalah jawami'ul kalim. Jadi berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat maknanya. Dan beliau sering mengulangi kata-katanya sebanyak 3 kali biar yang disampaikan, orang yang disampaikan itu paham. Ya kadang-kadang kita contohlah nyuruh anak kita ya. Nah, beli cabai, garam, tempe, tahu, telur. Sekali doang, pergi. Biasanya ada yang kelupaan tuh. Tapi kalau kita sampai 3 kali, apa tadi? Tahu, tempe, ketiga kali disebutin. Dah, hafal ya, insya Allah itu kekurangan apa? Lebih paham dia, lebih terjauh dari apa? Kesalahan. Dan metode juga jangan lupa angkanya ya. Rasulullah sering bilang apa? Angka dalam metode pengajaran biar kita ingat. Misalnya apa? Rukun bunyal Islamu ala khamsin. Jadi nggak disebut poin-poinnya dulu, tapi disebut apanya? Jumlahnya dulu. Islam itu didirikan di atas 5, baru disebutin. Nah, itu juga buat metode murojaah kita. Jadi kalau kita pengen murojaah, salah satunya seperti itu. Kalau saya sendiri kadang sering ketika murojaah 1 halaman misalnya, biasanya saya hitung ada berapa ayat. Ada berapa ayat. Misalnya ada 8 ayat, ya udah tinggal kita bagi 2. Oh, 4 ayat berarti yang dari atas sampai tengah, 4 ayat lagi berarti dari tengah sampai bawah. Digabunginnya enak, kita ingat. Karena ada apa? Angka yang kita ingat. Kata-katanya jelas ya, bisa dipahami oleh siapa yang mendengarnya. Kadang-kadang ada orang yang ngomongnya nggak jelas gitu ya, apa sih ngomong gitu ya. Kemudian tidak berbicara tanpa ada keperluan, tidak duduk dan berdiri kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa yang harus kita tiru ya. Jadi kita banyak berzikir. Kemudian beliau menunggang kuda, unta, keledai dan bagol ya, atau peranakan antara kuda dan keledai. Kemudian beliau juga membonceng Mu'adz di belakangnya ya, di atas onta dan keledai, serta tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakangnya. Jadi memang tawadhunya anak kecil suka diajak gonceng ya, kemudian sambil digonceng sambil diapain? Nasihatin, dikasih masukan-masukan. Itu kadang itu waktu-waktu yang kita anggap remeh padahal itu apa? Waktu yang tepat. Kadang-kadang kita pengen beli sarapan pagi ngajak anak, ikut yuk gonceng depan gitu kan, sambil jalan sambil dinasehatin. Itu waktu yang sangat apa? Bagus ya. Kok kayaknya PR kemarin nggak dikerjain terus nih gitu ya, sambil kita kasih tahu harusnya dikerjain ya, sambil jalan. Itu bahagia dia. Dalam keadaan bahagia mendapatkan nasihat akan mudah masuk insyaallah. Beliau mengikat perutnya dengan batu karena lapar ya. Jadi memang jauh dari dunia. Beliau dan keluarganya menjalani malam-malam dalam keadaan lapar. Ya, jadi
Ya itu ya. Tempat tidurnya terbuat dari kulit, bantalnya dari sabut. Beliau mempersedikit harta benda duniawi seluruhnya, padahal Allah telah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci perbendaharaan dunia seluruhnya. Beliau menolak mengambilnya dan memilih akhirat daripada dunia. Maka kita tidak heran ada beberapa sahabat yang dalam keadaan sakarat mikir, itu piring udah dijual belum gitu ya. Bilang kepada siapa? Istri, itu piring jual, sedekahin gitu ya. Ini piring dijual, kita makan pakai apa lagi gitu ya. Saking apa? Memikirkan nanti berat hisapnya gitu ya. Punya ini, punya itu, nanti hisapnya berat. Dapatnya dari mana, dipakai untuk apa gitu ya. Seperti itu. Beliau banyak berzikir, senantiasa berpikir. Tawanya yang paling sering adalah berupa senyum. Jadi tawanya hanya sekedar senyum saja gitu ya. Kemudian di beberapa waktu beliau tertawa hingga tampak gigi taringnya. Ada beberapa waktu ya. Salah satunya adalah ketika menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga. Panasnya di surga, siksaannya yang begitu berat gitu kan. Selamat dia naik. Langsung melihat surga, alhamdulillah, Allah telah menyelamatkanku dari kamu. Dikasih pohon yang biasa aja, pohon gitu ya. Dia pun bilang, ya Allah, dekatkan aku kepada pohon itu. Aku nggak akan minta yang lainnya lagi. Rasulullah berfirman, kalau saya kasih dekatkan, kau tidak akan minta lagi. Iya, nggak minta lagi. Dideketin kepada pohon itu, enak dia kan, neraka panas gitu ya. Teduh, enak. Dia melihat ternyata ada pohon yang lebih rindang. Ya Allah, dekatkan aku kepada pohon itu. Nggak minta yang lain lagi. Benar, nggak minta yang lain, dideketin lagi. Sampai ketemu lagi pohon yang rindang, ada buah-buahnya, minta lagi dideketin ke situ. Sampai akhirnya ternyata pohon itu dekat dengan pintu surga. Dia diperlihatkan seakan-akan surga itu penuh. Karena dari luar dia udah, luar pintu udah ngedengar tuh. Ada apa namanya? Suara orang pada bahagia di surga gitu kan, lagi dia, aduh kayaknya penuh nih, saya udah nggak dapat tempat lagi gitu ya. Mau minta surga malu juga nih, udah 3 kali tadi katanya nggak minta yang lain. Akhirnya Allah bilang, bagimu tempat di surga ya, dengan kemewahan 10 kali lipat dari kemewahan raja yang paling mewah di dunia. Baru dia, ya Allah, engkau bercanda, sementara engkau adalah ya yang paling ya agung gitu ya. Akhirnya Rasulullah pun tertawa dengan sikap ini. Kemudian Nabi Muhammad juga menyukai parfum, ya, tidak menyukai bau yang tidak sedap. Beliau juga suka bercanda, tapi bercandanya tidak sampai apa? Bohong. Jadi bercanda juga, ya bercandanya jujur gitu ya. Seperti ada seorang nenek-nenek datang, ya, Rasulullah bilang bahwasannya wanita-wanita di surga itu umurnya ideal semua, 27-30-an gitu ya. Maka dia bertanya, saya gimana ya Rasulullah, saya udah tua nih umurnya. Oh, nenek-nenek gak ada yang masuk surga. Padahal maksudnya adalah tetap masuk surga, tapi usianya kembali muda gitu ya. Kemudian Rasulullah menerima alasan orang yang menyampaikan alasan kepada beliau. Jadi terima. Ada orang yang mungkin kita merasa, kok dia gini ya gitu ya, terus dia memberikan alasan, ya diterima. Gak usah pakai, enggak usah, nggak percaya sama kamu, ngapain kayak gitu ya. Diterima. Rasulullah suka menerima alasan. Oh, dia menyampaikan sebuah alasan, ya udah diterima, selesai urusan gitu ya. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dan Allah juga berfirman, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan kaumnya. Dan
celaan Nabi Muhammad SAW itu seringnya berupa sindiran. Jadi nggak langsung mencela apa yang dilakukan, tapi dilakukan dengan apa? Sindiran. Contohnya adalah beliau pernah bersabda, "Ma balu unasin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillahi ta'ala." Mengapa orang-orang mengemukakan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah? Jadi ada orang yang menambah-nambah syarat gitu ya. Rasulullah nggak langsung bilang, tapi dengan apa? Dengan sindiran. Dan ada beberapa yang semisal seperti itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk bersifat lembut dan menganjurkannya serta melarang dari sifat kasar. Menganjurkan untuk memaafkan. Nah, ini yang sangat luar biasa yang susah dimiliki oleh kebanyakan orang, yaitu apa? Memaafkan. Ya, padahal dikisahkan ya bahwasanya ada orang yang hanya dengan memaafkan saja dia dijamin masuk surga. Ya, kisah orang yang masuk masjid sampai 3 kali berturut-turut dia bilang apa? Akan ada lelaki yang masuk surga. Datang dia. Besoknya ada yang akan ahli surga akan masuk nih. Dia lagi sampai 3 kali. Dia semua orang itu yang sama. Ternyata amalannya biasa aja. Dalam artian ya sholat malam, yang penting wajib-wajibnya dijaga gitu ya. Sholat malamnya ya biasa ya. Amalannya kalau dilihat biasa, tapi ternyata ada amalan agung yang dia lakukan, yaitu sebelum dia tidur selalu dia maafkan kesalahan orang-orang di hari itu. Nggak pernah punya dendam kepada sesama manusia. Mau tidur, oh tadi si fulan ini udah saya maafin, ini udah sebelum tidur tuh dimaafin semuanya. Besok ketemu orang itu lagi udah dimaafin, udah biasa lagi. Kadang-kadang kita ada masalah dikit dipendemnya nyampe bertahun-tahun gitu ya. Ya. Mengedepankan gengsi. Padahal dengan memaafkan itu merupakan salah satu jalan agar bisa mendapatkan surga. Kemudian Rasulullah SAW suka mendahulukan bagian kanan terhadap hal-hal yang baik. Misalnya makan, dia pakai tangan kanan. Adapun tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang ya contohnya beristinja misalnya, atau dari hal-hal yang kotor. Jika tidur, Nabi Muhammad menghadap ke kanan, ya, kemudian menghadap kiblat. Jadi tumpuan badannya ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Nah, ini kita bisa cek ranjangnya masing-masing di rumahnya. Udah ngadep ke kiblat belum ketika tidur gitu ya. Kanan aja ya kiblatnya. Kemudian majelis Rasulullah adalah majelis kesantunan, rasa malu, amanah, memelihara diri, sabar dan ketenangan. Jadi di majelis itu tidak ada suara-suara yang dikeraskan. Kemudian nggak ada juga menyebut wanita di dalamnya. Ya. Jadi memuliakan ketakwaan, saling menunjukkan ketawaduan, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menolong orang yang membutuhkan, gitu ya, menjaga orang asing yang jauh dari keluarganya dan menampakkan kebaikan. Beliau bersikap lembut kepada para sahabatnya, memuliakan orang yang mulia dari setiap kaum dan membantu urusan mereka dan memperhatikan sahabatnya, mencarinya jika tidak menjumpainya. Ya, ini ketemu cari kemana nih si fulan? Mungkin lagi perlu bantuan, mungkin lagi sakit dijenguk gitu. Jadi itu sifat Rasulullah. Beliau tidak berbuat dan berkata-kata keji, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan. Tidak pernah memukul pembantu, wanita, dan sesuatu atau apapun kecuali bila berjihad di jalan Allah. Baru ya menunjukkan kekuatannya. Tapi kalau sesama kaum muslimin tidak. Ya. Tidaklah beliau SAW diberi pilihan di antara dua urusan, melainkan beliau SAW memilih yang lebih mudah di antara keduanya, selagi itu bukan suatu dosa. Ada suatu permasalahan, kemudian ada dua opsi, cari mana yang lebih memudahkan. Jadi tidak apa? Mencari yang sulit. Ya misalkan ada orang pinjam uang gitu ya, katanya pengen dibalikin tanggal sekian, kita tagih, dia bilang, aduh saya baru ada setengahnya. Kalau saya pengen bayar semua, saya harus jual motor dulu nih. Tapi nanti saya nggak ada kendaraan. Jadi bukan dipilih yang sulit, udah nggak mau tahu. Pokoknya jual motor tuh utang lunas enggak. Tapi dicari apa? Yang paling mudah. Udah setengahnya dulu nggak apa-apa. Nanti sisanya bulan besok. Mudahkan orang, ya. Mudahkan Allah, mudahkan orang, maka Allah akan memudahkan kita. Ya. Irham man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, maka yang di langit yaitu Allah akan
merahmati. Kemudian ya tentu semua tadi yang disebutkan itu banyak sekali disebutkan ya di dalam nas-nas yang sahih. Bahkan disebutkan bahwasannya Rasulullah itu ya dibukakan ilmu goib yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya adalah ilmu-ilmu goib yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal yang tidak ditampakkan kepada Rasulullah, maka beliau sama seperti apa? Kita. Makanya di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi untuk perkara-perkara gaib yang tidak ditampakkan kepada Rasulullah, maka beliau pun tidak mengetahuinya. Dan beliau adalah ummi yang tidak membaca dan menulis, serta tidak ada seorang manusia pun yang mengajarkan kepadanya. Allah memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada seorang manusia pun. Beliau memilihnya atas semua generasi terdahulu dan terkemudian. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepadanya hingga hari pembalasan. Baik, kita tanggung, kita habiskan subjudul ini. Disebutkan dalam As-Sahih, yang dimaksud adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata, "Aku tidak pernah menyentuh sehelai sutra pun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak pernah mencium semerbak aroma apapun yang lebih harum daripada aroma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun dan beliau tidak pernah sama sekali mengatakan kepadaku, hei, nada bentakan, nggak pernah. Tidak pula mengatakan tentang sesuatu yang aku lakukan, mengapa engkau melakukan itu, tidak pernah. Ya. Kemudian tidak pula mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa engkau tidak melakukan demikian. Jadi tidak pernah. Itu Rasul tidak pernah membentak. Kalau nggak dilakuin, nggak pernah dikatakan kenapa nggak ngelakuin itu. Kalau dilakuin juga nggak pernah disalahin. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak. Jadi kalau memang ada yang dilakukan yang salah, ya langsung diperbaiki saja. Nggak pakai kata-kata apa kasar, bilang kenapa ngelakuin ini, enggak. Kalau ada yang lupa dilakuin, ya nggak dibilang kenapa nggak dilakuin, enggak. Tapi langsung saja ya dilakukan. Lupa ini mungkin, ya langsung, tidak ada kata-kata bentak. Padahal beliau membantu Rasulullah itu selama berapa? 10 tahun. Tapi 10 tahun itu nggak pernah dibentak, ya. Luar biasa. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, karena subjudul berikutnya tentang mukjizat Rasulullah SAW ini juga pembahasannya cukup panjang juga. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian kita sekarang malam 27, berarti masih berapa malam lagi? 27, 28, 29, masih ada 2 malam lagi ya. Dan malam 29, malam ke-30 itu sudah mulai ru'yah hilal, menentukan apakah tanggal 30-nya Idul Fitri atau tidak. Berarti kita masih ada 2 pertemuan lagi, insya Allah bisa kita selesaikan buku ini, insya Allah. Baik, sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan Pak. Tadi disebutkan Nabi Muhammad itu bisa diperlihatkan tentang gaib. Dan di sini apakah hanya gaib tentang akhirat seperti kiamat dan lain, ataukah tentang gaib yang seperti Nabi Sulaiman tentang keberadaannya makhluk halus seperti jin, dilihatkan juga itu enggak? Iya. Jadi pertanyaannya apakah Rasulullah SAW mengetahui ilmu yang gaib hanya sekedar misalnya tentang informasi tentang masa depan ya, atau yang telah lalu, atau sama seperti Nabi Sulaiman bisa melihat jin kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan jin, pernah diperlihatkan, bahkan pernah Rasulullah dikelilingi oleh jin. Kemudian para jin ini belajar ya, diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah selesai, jin-jin ini mengajarkan kepada golongan jin. Namun itu tidak
setiap hari. Maksudnya setiap hari lagi jalan bisa melihat ada penampakan di sini, enggak. Kembali lagi ketika Allah menampakkan hal-hal yang gaib, maka Rasulullah bisa ya melihat. Tapi ketika tidak, ya maka tidak, seperti manusia biasa. Begitu juga ketika diperlihatkan tentang hal-hal yang masa lalu, hal-hal yang akan datang, ya, dan lain sebagainya, itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi bukan semacam diberi kekuatan, matanya langsung bisa ngelihat, enggak. Tapi cuman ya ada waktu-waktu tertentu saja Rasulullah mendapatkan wahyu, diperlihatkan hal-hal yang gaib, ya. Kemudian Rasulullah bisa mengetahui. Tapi kalau punya perbendaharaan Allah, punya hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah, itu tidak. Ya, seperti itu. Jadi hanya saat ketika sedang diberikan wahyu, beliau mengetahui hal-hal yang gaib yang sebagaimana dikabarkan oleh Allah. Ya, sebagaimana tadi kisah tentang Hatib tadi yang ingin mengirim surat, nggak tahu, dapat wahyu, ya, sehingga tahu bahwasannya ada wanita yang sedang membawa suratnya itu. Ya, jadi bukan mengetahui, memiliki perbedaan Allah, tidak, tapi hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kan dalam Al-Quran kan diterangkan apakah itu Nabi, apakah itu umatnya. Kamu tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kamu. Itu untuk umat atau untuk Nabi Anda? Ya, itu untuk manusia seluruhnya. Untuk manusia seluruhnya. Bahwasannya ya kita tidak bisa melihat bangsa jin, tapi jin bisa melihat ya dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Ya. Tidak apa? Kalau dari Al-Quran itu enggak termasuk untuk Nabi. Ya untuk Nabi juga. Untuk Nabi juga. Untuk Nabi juga. Jadi Nabi itu hanya bisa melihat hal yang gaib kalau diperlihatkan oleh Allah. Tapi ketika tidak diperlihatkan, maka Nabi tidak bisa melihat hal yang gaib. Jelas insya Allah. Jadi Nabi Muhammad sama manusia seperti kita, ya, sama seperti kita. Tapi beliau memiliki kekhususan, beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah mewahyukan hal-hal yang gaib kepada beliau. Adapun itu ayat untuk seluruh manusia. Wallahu ta'ala alam, kecuali yang Allah kecualikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kita udah mulai buka pertanyaan lewat WhatsApp ya. Jadi yang kita share di grup, di situ ada nomor HP yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum ditutup kajian kita? Ya, kalau tidak ada, insya Allah cukup jelas apa yang kita sampaikan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di 2 pertemuan lagi. Insya Allah kita selesaikan buku ini insya Allah. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.